Argopuro hanya apa? Hai guys, kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya ke Gunung Argopuro tanggal 14 Agustus kemarin. Perjalanan ke Argopuro sebenarnya sudah lama saya rencanakan. Ada satu hal yang begitu ingin saya rasakan, yaitu berjalan di tengah luasnya Sabana Cikasur. Menikmati bentang alamnya, merasakan perjalanan panjangnya, dan kalau beruntung bertemu merak. Bagi saya, Argopuro bukan semata-mata tentang mencapai puncak. Justru saya ingin menikmati setiap langkah dalam perjalanannya. Tapi ternyata menuju ke sana tidak semudah membulatkan tekad. Masalahnya, setelah izin diberikan dan uang DP sudah dibayarkan kepada pihak Open Trip, tiba-tiba muncul kabar kurang menyenangkan dari dunia pendakian. 2 orang pendaki meninggal di Gunung Piramid Bondowoso. Disusul kemudian ada berita lagi di beberapa hari menjelang keberangkatan ke Argopuro, seorang pendaki asal Sumeneb meninggal di Gunung Argopuro, gunung yang akan saya daki. Suami langsung mengingatkan saya untuk berpikir ulang tentang rencana ke Argopuro. Kekhawatirannya sangat wajar, apalagi usia saya sudah mendekati 60 tahun. Saya pun mulai goyah. Yang tadinya penuh semangat, perlahan berubah menjadi banyak pertanyaan. Benarkah saya mampu? Perjalanannya 4 hari 3 malam. Bagaimana dengan medan yang panjang? Bagaimana kalau kelelahan? Bagaimana logistiknya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu di perjalanan, dan lain sebagainya. Dan yang membuat hati saya semakin ciut, semakin dekat dengan hari keberangkatan, justru muncul kabar lain. Seorang pendaki asal Sumeneb meninggal di Gunung Argopuro, gunung yang justru sedang saya tuju. Bayangkan bagaimana rasanya. Antara ingin berangkat, tapi di sisi lain muncul rasa takut dan ragu-ragu juga. Akhirnya saya mulai mencari tahu lebih banyak. Saya bertanya sedetail mungkin kepada pihak Open Trip, mulai dari medan, persiapan logistik dan keamanan, dan lain sebagainya. Udah 1 kilo dari pos portal, 25 menit kita jalan. Berarti kurang 1 jam lagi nih ke pos mata air 2. 1 jam 15 menit. Mau turun Bu ke mata airnya? Enggak, aku mau nitip aja. Turun aku titip air. Juga kayak jadi. Aslinya biasanya. Istirahat dulu kita. Bisa ditolak. Kita nggak bisa senang-senang. Haram itu Ces. Haram itu. Haram. Aqua racingnya mana ini? Jadi guys, kita sebentar lagi kita akan menuju ke Sabana Kecil, jaraknya 2 km dari mata air 2. Kemudian ditambah 2 km lagi ke Sabana Besar, jadi total 4,5 kilo. Itu teman-teman yang ke bawah itu mau ke mata airnya, kurang lebih dari 20 meteran ke bawah. 10.44 kita menuju ke Sabana Kecil. Naik dulu, habis naik nanti turun. Sabana Kecil 2 km lebih sedikit dari mata air 2. Bismillah. Enak. Kayak udah tua aja. Kita kayak udah tua. Ih, berarti Mas ngatain yang lain dulu. Hai. Semangat. Hampir 3 kilo kita jalan dari pos portal tadi. 2 jam 13 menit jalan plus istirahat. Ih, cakep banget. Kayak dirakum gak sih nih?
Selamat datang di Sabana Kecil. Tuh, mereka sudah istirahat. Sudah istirahat mereka. Alhamdulillah. Suasana di Sabana Kecil. Makan. Tahu kalau yang lain makan aku makan. Kalau yang nggak makan aku nggak makan. Boy gitu aja. Ke Sabana Besar masih 2,5 kiloan. Terus kalau ke Cikasur masih 5 kiloan. Sekarang udah jam 12. Jam 12 sampai Cikasur jam piro yo? Jam 3 lah, 4 lah mudah-mudahan ya Mas ya. Diguyu lah. Guyu deh. Enggak apa-apa. Enggak 12.34. Kita start lagi menuju Sabana Besar 2,5 kilo. 2,2 kilo kurang lebih. Kemudian lanjut Cikasur. Ayo. Aku jalan pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Ini pohon di bawahnya kita istirahat tadi. Kita lanjut jalan sekarang. Kita udah jalan 4,5 jam plus istirahat dong menuju Sabana Besar. .52 guys, sampai Sabana Besar. Alhamdulillah. Selamat. Udah capek ini. Sudah di Sabana Besar. Di balik panjangnya perjalanan menuju Argopuro, ada hadiah yang sangat indah yang membuat lelah seakan-akan terlupakan, yaitu Sabana Besar. Hamparan rumput luas membentang sejauh mata memandang, berpadu dengan perbukitan dan langit yang terasa begitu dekat. Di sini, alam seperti sengaja memberi ruang untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas, dan menikmati keheningan. Sabana Besar Argopuro bukan hanya sekedar tempat yang indah, tapi ia adalah bagian dari perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa kadang keindahan terbesar justru menunggu setelah langkah-langkah yang melelahkan. Banyak juga ya. Sabana Besar bukan hanya tentang pemandangan. Ada rasa lega ketika akhirnya kaki sampai di tempat yang selama ini dibayangkan. Di tengah luasnya alam, kita seperti diingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran ciptaannya. Dan mungkin itulah salah satu alasan orang rela berjalan jauh menuju Argopuro, bukan sekedar mengejar puncak, tetapi menikmati setiap kejutan indah yang diberikan di perjalanan. Jam 3:19,
Kita mau OTW ke Cikasur. Kita lihat nanti jam berapa kita sampai. Gak usah foto. Yuk jalan yuk. Mau kemana Bu? Mau, mau ke pasar. Tujuh jam 23 menit kita jalan. Sudah 10 kilo. Oh, itu suara merak loh. Iya. Ih, suara merak. Di sebelah kiri meraknya. Iya. Iya, Allah so sweet. Kita masih mau ke sana. Jam berapa ini? Lihat orang-orang lagi istirahat. Kita mau lewat Sungai Kolbu, mau ngisi air dulu. Terus nanti kita ke sana, itu sungainya ada di bawah. Masya Allah, cantiknya. Loh, itu kok ada yang lewat situ, Mas? Iya, luas. Dengar suara merak tadi. Dengar suara merak aja merinding ya. Sungai Kolbu dengan selada airnya yang melimpah. Ada merak, guys. Ya Allah. Oh iya. Kecil kayak ayam itu ya, Mas? Iya. Kayak ayam itu. Ada lagi tuh yang di sana. Ya Sebelah Allah. kiri. Oh iya iya iya. Kayak kalkun ya. Ya Allah. Besok pagi beneran, besok pagi. Kita menikmati sambil hunting menunggu merak lewat nih. Sisi kono lho. Sana bun ada di tenda. Dekat tenda. Enggak, meraknya biasanya. Tapi kalau rame ngene mosok gelem muncul deh Mas, rame ngono iki. Susah kayaknya. Ya, tapi walahu alam. Mudah-mudahan tiba-tiba dia menyamperin tendaku. Bila selek. Kakimu tuh. Ini namanya Sungai Kolbu. Kolbu itu kalau dalam bahasa Madura namanya kolbu itu keluar air dari tanah. Iya. Kolbu kalau bahasa Maduranya itu. Nah, itu kan makanya disebut kolbu. Ya Allah, itu airnya lo bening banget. Pengen berenang jadinya ya. Masya Allah. Ini selada air. Bebas ambil. Bebas masak. Dimasak dulu kan? Iya. Langsung dimakan juga bisa kalau mau. Bisa langsung dimakan ya? Bisa kayak lalapan. Iya, kalau lalapan. Yang muda tapi. Yang muda yang mana tuh, Bu? Yang mana yang muda? Yang kalau dipetik itu gampang gitu mudah. Kalau dipetiknya susah itu berarti tua dia. Tua ya. Atau ditanyain umurnya berapa. Kalau belum jadi Itu loh. masih muda. Iya, pengen. Udah mati kok. Udah. Pengen nyemplung jadinya. Tapi Dari sini naik. Udah aman gitu ya. nggak Di usah. sini kekuatan sepatu diuji. Alhamdulillah guys. Jam 5 kita sampai di Cikasur base camp. Malam pertama. Tadi sebenarnya sudah lama sih kita nyampainya. Cuman kita masih main-main di Sungai Kolbu tadi. Mau ambil air, Mas? Ambil air? Iya, masih ada orang. Oh, banyak. Masih main-main di situ sambil
nungguin kali ada merak lewat. Ternyata kita nggak ngelihat meraknya, cuma ada ayam hutan. Meraknya cuman kedengaran suaranya, tapi dengar suaranya aja udah rasanya merinding gitu loh guys. Cikasur bukan sekedar hamparan padang luas di jalur Argopuro. Di sini langkah terasa berhenti sejenak, digantikan oleh rasa takjub melihat bentang alam yang begitu lapang dan liar. Di antara rerumputan, kabut yang datang dan pergi, serta langit yang seolah tanpa batas, Cikasur mengajarkan satu hal, kadang keindahan perjalanan justru ditemukan bukan di puncak, tapi di tempat-tempat yang membuat kita ingin berhenti dan menikmatinya sepuas hati. 5.17 guys, bangun pagi kita disuguhi pemandangan seperti ini. Masya Allah. Lihat, Kak Ufa sudah men-time lapse. Kita tinggal minta hasilnya nanti. Halo Kak. Tidurnya alhamdulillah nyenyak sekali. Udah disiapin, nanti kita mau sarapan sambil nungguin sunrise. Hari ini nanti kita mau bermalam di Sabana Lonceng. Bismillah. Kita tunggu sunrise-nya. Oh, cakep sekali ya Allah. Oh. Lihat guys, cantiknya. Iya kayak aku. Iya, kayak dia. Soalnya Berisik, maaf deh. nggak, emang udah waktunya bangun ini. Malam juga berisik kan. Berisik ngorok. Kita ngorok setenda ya, nggak ada yang dengar satu pun. Nggak apa-apa sudah, kalian Berempat kan kita ngorok. saling Iya, nggak beradu. dengar tapi. Kecil, suaranya Kecil kecil. suaranya sapi. Oh kecil. Nggak gede. Yang ini loh. Stereo. Jadi aku di tengah-tengah itu. Capek guys, capek. Orang-orang belum bangun sih. Capek mungkin, masih capek mager keluar. Jadi guys, itu suara merak loh. Ya Allah. Masnya jam-jam seginian nyari air. Mudah-mudahan dia menampakkan diri. Ini loh guys, itu tendaku. Aku jalan ke sini sekitar 50 meter ini. Karena ada bunga ini yang kelihatan dari tenda. Bunganya cakep. Aku kira bougainville. Ternyata bukan. Itu edelweiss kan? Bukan ding. Lihat bunganya. Cantik banget ini. Cantik loh kalau dari jauh. Dari dekat. Iya, kayak anggrek ya. Iya, ini cara tumbuhnya tuh mirip anggrek loh, lihat. Itu sama tuh kayaknya tuh. Iya. Sama. Nih, mirip kan? Bagus kan? Kita kalau mau nunggu merak di sini, jangan-jangan meraknya lewat situ loh. Sambil nunggu masakan mateng. Lewat sana, Bu. Yang Mana? ke arah sungai. Hah? Yang ke arah sungai. Oh iya kan dia minum ya. Ke arah sungai berarti kita di mana? Jadi guys, dari arah tenda nanti Sabana Lonceng itu ke sana. Naik ke sana. Terus ke sana. Jadi nanti tanjakannya naik terus. Kalau kemarin itu naik turun datar gitu. Banyak datarnya sih, tapi kalau nanti ini kayaknya konstan nanjak terus katanya. Tapi kita beruntung dapat. Mana? Hari kedua nih guys. Jam 9:04. Berangkatnya emang paling terakhir nih. Yang lain-lain sudah pada berangkat dari tadi. Kita menuju
Sabana Lonceng. Kemarin 10 kilo, sekarang 10 kilo lagi. Bismillah, mudah-mudahan. Jadi nanti dari Sabana Lonceng kita mampir Cisentor ke Rawa Embi. Kemudian dari Rawa Embi baru kita ke Sabana Lonceng. Perkiraan nanti jam 5 lah nyampe, kayak kemarin ya. Jam 5 kita nyampe sini, Cikasur. Bismillah. Kita mau foto dulu di plakatnya Cikasur. Sampai belakangku. Ini pemandangan dari depan. Apa gue bilang? 10.23 sampai di Cemara Santai, kita istirahat dulu. Kita udah jalan 1 jam 20 menit. Hampir 3 kilo, 2,8 kilo. Masih kurang 7 kilo, sekian ke Cemara Lonceng. Mas. Ulangi. Ini beneran namanya Cemara Santai. Telek paling. Lagi ini lagi santai gini sih, Bu. Jeneng-jenengi dewe. Awas, Bapak itu, Bu. Pak, pakai Strava, Pak. Ih, jangan. Aku pos ya. Ini bapak-bapaknya kita nih. Iya. Kita udah jalan 3 kilo 3,4 kilo menuju Cisentor. Berarti masih kurang 1,5 kilo lagi. Dan kita udah jalan 1 jam 50 menit. Banyak landai, tapi landainya nggak seperti kemarin. Bukan landai ya, agak nanjak dikit. Dan ini banyak nanjaknya, meskipun tidak terlalu. Heart rate-ku belum sampai 120 dari tadi. Cukup segini-segini aja. Sebenarnya cantik, guys. Lihat. Kenapa? Hah? 1,5 lagi. 1,5 kilo. Ayo jalan yuk. Yang lain udah di depan, guys. Aku di belakang ini. Pelan aja, Is. Teman-teman udah di situ. Kelihatan ya. Ini perjalanan yang paling melelahkan karena nanti setelah Rawa Embi kita akan nanjak yang agak ekstrim. Maksudnya ekstrim dibanding dari jalur yang kemarin dan hari ini. Setelah itu baru Sabana Lonceng dan besok kita summit.
12:01 sampai fishing park. Iya betul. 5,7 kilo dari Cikasur. 5,7 dari Cikasur. Oh, kita di atas ya? Tempat kita istirahat, guys. Di situ ada sungai. Sungainya, airnya ada belerangnya, tapi lewat aja kita. Airku masih banyak, masih berat. Naik lagi kita istirahat di atas. Dia kenyamanan. Alhamdulillah kita udah jalan 2 jam 49 menit. Kita mau ke Rawambi nih, guys. Jaraknya dari sini 1,6 km. Elevasi sekitar 300-an. Piro lo? 400. Kehutanan kan 3.000 ya, Bu. Nah, tapi kan kita masih kan belum summit. Summitnya kan Masih ngerokok itu sabar. Duluan aja nggak apa-apa. berarti piro lagi pas ya 600. 700 weh. Belum tahu kita tuh elevasinya berapa, soalnya jamnya bukan Garmin, guys. Oke, Bu. Nama Lukman nih sekarang nih. Halo guys. Halo Saya guys. jadi anak angkat ibu ya guys. Saya digunggu. 14.51 kita sampai di Rawambi. Kita udah nyampe di Rawa. Embi. Berarti kita jalan 2 jam ini. Kita jalannya 2 jam loh. 2 jam 8 menit. Rawambi. Butuh semangat mereka. Ya, buat terere. Keren, Ibu, keren. Ayo, sebenarnya sudah dekat kita. Sudah dekat. Iya, itu. Kita naik aja tuh, kita mundur aja tuh. Lihat kiri tak? Yoi. Bu kemana, Bu? Tak syuting. Sabana sudah dekat. Sabana 2 kilo. 2,1. Ya Allah, berikanlah kekuatan mental dan kakiku ya Allah dan nafasanku ya Allah. 15.26 nih guys ya. Kita berangkat dari Rawambi mau ke Sabana Lonceng. Di Rawambi kita refill air karena ini adalah sumber air terakhir. Sementara kita masih mau bermalam 2 hari lagi, 2 malam lagi. Ya kan, nanti malam sama besok malam. Jadi kebutuhan air untuk 2 malam itu 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu harus dipenuhi di sini. Oke, bismillah. Mudah-mudahan 2 jam nyampe kita. Mas, aku berangkat dulu ya. Terus terang ya guys, hari kedua ini emang lebih agak banyak tanya-tanya dan agak tinggi daripada jalur dari Baderan menuju Cikasur. Jadi memang lebih berat di hari kedua. Besok kita summit. Ini bukan
lipstick sok cantik ya. Ini adalah lip balm tapi yang berwarna. Nggak tahu tuh salesnya aku dikasih yang ini. Tapi lumayan seger kan? Jadi nanti besok pagi kita summit mudah-mudahan bisa ke 3 puncak. Habis itu perjalanan turun terus. Ya, bismillah. Semoga lancar sampai di rumah kembali. Kayak ini. Lebih. Buset, dah. Aduh. Oke, Bu. Ini turunnya. Pegangin aku dong. Piye toh? Salah Bu, di sini aja. Udah. 2.836 mdpl. Mudah-mudahan sejam lagi nyampe. Beneran nih guys, hari ini kita dihajar tanjakan. Meskipun ada bonus, tapi setiap turun kan pasti ada naik lagi. Tanjakan hari ini emang lebih banyak dari yang kemarin. Dan sebenarnya nggak terjal-terjal amat sih, cuman sering gitu loh. Nanjak, datar. Cuman karena ini hari kedua dan kita juga udah capek, jadi ya agak beda rasanya. Ini aku ganti depek ya guys. Carrierku aku titipin ke Mas Nur. Capek aku, jadi aku pakai depek aja sampai turun. Udah mulai dingin ini. Tadi di Rawa Embi udah dingin sebenarnya, tapi kan kita masih bisa berjemur. Nah sekarang mataharinya udah mulai turun, sementara kita makin tinggi, makin dingin. Harus pakai jaket nih sebentar lagi kayaknya. Bismillah, nggak sampai 1 jam. Ini sekarang sudah jam 4:09, estimasi jam 5 kita udah sampai di Sabana Lonceng. Bismillah. Jadi guys, sabananya kayaknya di atas situ. Tuh orang-orang. Mak jahat nih ninggalin saya anaknya. Guys, Orang-orang ke situ tuh. bohong guys, agak Iya, pura tuh bohong kan. guys. Nuh, naik kan. Saya nggak mau sampai di sini lagi. Jadi guys, ini panjangnya tanjakan dari Cikasur sampai ke sini nih ya. Kalau diibaratkan tuh sama kayak dari tadi. Ini sama kayak dari Sepilar ke Ogal-Agil. Bedanya adalah kalau itu, Dari mana tadi? kalau dari Sepilar ke Ogal-Agil itu kan kita kan nggak bawa carrier kan, cuman depek aja bawa air. Ini kita bawa carrier guys. Jadi rasanya itu seperti nggak habis-habis jalannya. Udah hampir 11 kilo kita jalan, tapi kayaknya udah 11 nih ya. Tadi sempat ke pos soalnya. Kita udah jalan hampir 8 jam. Hampir 11 kilo. Ini adalah sabana terakhir sebelum Sabana Lonceng. Nah, habis itu di depan turun dikit udah masuk kita ke Sabana Lonceng.
Kayaknya saya nggak ke Rengganis nih. Kayaknya ke Argopuro aja, nggak mau maksa. Capek guys. Jadi Rengganis itu beda jalur ke kiri. Jadi kalau mau ke Rengganis ya Rengganis dulu harus hari ini. Balik Muncak besok ke Argopuro. Gak usah lah. Oke guys, makin semangat nih kalau udah ngelihat tendaku. Itu tenda kita. Nyampe kita pas nih 8 jam kita jalan. Udah dingin banget ini guys, soalnya kita sudah berada di ketinggian 2.975, udah hampir 3.000 nih. Jadi di sini dingin banget, lebih dingin dari yang tadi. Ya, 2975. Oh ini kalau ke Rengganis tuh belok kiri sini. Ini tenda kita nih kayaknya. Halo. Selamat datang di Sabana Lonceng, guys. Selamat datang di camp kita, guys. Alhamdulillah. Hei, kau, kenapa kau tinggal itu kakakmu? Fotoin aku. Suasana di Sabana Lonceng. Jam berapa sekarang nih guys? Gini ya. Ada jaket nggak? Pakai dulu dong, pinjam. Oke, thank you. Pinjam ya jaketnya. Jam 6 kurang seperempat. Semua udah di dalam tenda nih guys. Pada ganti baju. Ada yang minum anget-anget. Kok nggak pakai celana, Mas? Oke, Bu. Kok nggak kedinginan? Kedinginan ini. Lagi goreng ayam ini. POV lupa mendaki membawa mie. Oh iya ya. Oh iya. Tanggal 17 Agustus pagi, kami summit ke Puncak Argopuro, lalu mampir ke Puncak Hyang dan lanjut ke Puncak Rengganis. Di sini, di Puncak Argopuro, saya kembali diingatkan bahwa setiap perjalanan punya cerita. Bukan hanya tentang menaklukkan ketinggian, tapi tentang menikmati proses, bertahan, dan bersyukur karena akhirnya bisa sampai di titik ini. Argopuro, lelahnya nyata, tapi indahnya juga tak terlupa. 10.15, kita mau ke Taman Hidup. Meninggalkan Sabana Lonceng, perjalanan menuju Taman Hidup terasa seperti memasuki babak baru. Hamparan sabana perlahan kami tinggalkan, berganti dengan jalur yang lebih rapat dan teduh. Langkah terus berjalan, sesekali diselingi tanjakan dan turunan yang sangat menguji tenaga. Jam 12.21, 2 jam lebih 1 menit, kita sampai di Cemara 5. Total
Perjalanan 4,2 kilo. Kita istirahat dulu di sini. Mas aku dong luwe, Mas. Gak wis aku gak mangan. Mas wis mangan dah? Enggak wis aku gak mangan. Ngomong mangan kabeh dah. Nggih, Bu. Enggak agak luwe aku. Ini kabutnya. Wih, udah jalan 3 jam 25 menit. Kita udah masuk hutan lumut, guys. Maaf banget tapi. Tapi hutan lumutnya beda sama tuh hutan lumut di Kuta. Istirahat dulu kita di hutan lumut. Kita udah jalan 4 jam nih, guys. Udah 8,9 kilo. Tinggal dikit lagi ke Taman Hidup. Jam 14.53 guys, nyampe kita di camp. Kita nggak bisa ngecamp di pinggir danau karena tadi ada nggak apa-apa, karena tadi kan hari ini tanggal 17 nih ada upacara di sana. Jadi yang camp di sana itu hanya orang-orang yang ikut upacara. Jadi kita kan nggak ikut upacara nih. Jadi kita kan dari Baderan. Jadi baru saja dibuka. Jadi ketika porter kita nyampe sini belum bisa masuk ke dan Taman Hidup. Akhirnya kita nge-campnya di sini. Ya nggak apa-apa lah. Sepi di sini. Berarti kalau ke Taman Hidup kita harus jalan lagi di dekat. Halo guys, gitu kan. Halo guys. Nanti aku dubbing aja, malu ada orang di belakang. Loh, kok gak ketok tapi? Apaan nih, Bu? Kok kayak yang kayak di mesos tuh depannya langsung gitu loh. Itu kalau ibu di sana, kalau ibu di sana itu langsung kok. Ya itu maksudnya, dingin ya? Oh dingin kalau di situ? Iya, soalnya dekat air. Oh begitu. Ayo Allah. Aku mau lihat aja dulu. Jadi guys, kalau mau camp di sini itu pasti dingin sekali. Ya Allah,
Akhirnya aku bisa sampai di Taman Hidup. Oh ini di yang camp di sini nih. Tangan siapa ini? Yang di bawah kan nggak kelihatan. Ibu, HP gue nggak kelihatan. Hari keempat 845 kita mau balik ke Bermi. 845 start. Udah boleh jalan ini? Belum, Bu. Itu udah. Satu jam 30 menit estimasi, mudah-mudahan sesuai. Katanya paling lambat segitu. Loh, ini Mas Dikri di depan dah? Di depan. Apa di belakangku? Bukan ya. Maaf, aku menyelah. Silakan. 1 jam dari Taman Hidup sampai pos 3. Sampai sini kita ngojek saja, guys. Sudah rindu peradaban modern. Pos 3 1 jam dari Taman Hidup. Nunggu ojek kita, guys, karena ojek di sini itu nggak sebanyak ojek di Baderan, jadi ngantrinya agak lama. Mudah-mudahan aja nggak sampai lama-lama banget, soalnya ini pendakinya banyak banget. Sudah rindu air, ini pengen mandi gembur-gembur. Jam 12.33 sampai di rumah singgah. Perjalanan terakhir. Kita mau bersih-bersih dulu, habis itu kita cabut ke Surabaya. Bos.